Jelang pelantikannya, Joko Widodo mendatangi Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus mantan rivalnya pada pemilihan presiden lalu, Prabowo Subianto. Pertemuan pertama setelah Pilpres ini berlangsung singkat dan tertutup di kediaman keluarga Prabowo di kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan. Prabowo datang bersama dengan para politisi Gerindra, yakni Fadlizon, Ahmad Muzani, dan Edi Prabowo. Sedangkan Jokowi datang bersama politisi PDIP Arya Bima dan mantan deputi tim transisi Andi Wijoyanto. Setelah pertemuan, keduanya mengaku membicarakan masalah kepentingan bangsa. Prabowo meminta semua kadernya untuk mendukung pemerintahan Jokowi, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang merugikan rakyat. Prabowo juga mengajak Jokowi untuk bersilaturahmi ke kediamannya di Hambalang, Bogor, meski sudah menjadi presiden. Saya yakin beliau seorang patriot. Saya juga menyampaikan, saya yakin di dalam hati beliau paling dalam, keinginan kami sama. Keinginan kami adalah keutuhan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai komitmen kita. Sementara itu, Joko Widodo mengaku siap menerima kritik selama menjalankan pemerintahan. Jokowi juga menyatakan akan berusaha memenuhi ajakan Prabowo untuk bersilaturahmi ke kediamannya di Hambalang. Ke depan, kalau ada hal-hal yang perlu dikritisi dari pemerintah yang baru nanti, pemerintah kami, saya juga sampaikan, kita siap, karena memang keseimbangan dalam manajemen kenegaraan ini penting sekali. Ada yang melakukan, tetapi ada yang mengontrol, ada yang mengawasi, dan ada yang mengkritisi. Saya kira itu sebuah hal yang sangat baik, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Rencananya Jokowi akan menemui semua ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Sebelumnya Jokowi sudah menemui Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri dan Ketua Majelis Syariah P3 Maimun Zubair. Julita Trisnasari, Prihandoko, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo menemui sejumlah tokoh dari Koalisi Merah Putih. Gaya komunikasi politik Jokowi menarik perhatian media dan banyak orang. Nah, untuk membahasnya sudah bersama kami Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Mbak Rustika Herlambang, dan juga Deputi Tim Transisi Mas Hasto Kristianto. Apa kabar Mbak Tika? Mas Hasto, terima kasih sudah hadir di Jurnal Siang kali ini. Saya ingin ke Mas Hasto terlebih dahulu. Pertemuan Jokowi dan Prabowo dilakukan di hari Jumat, which is Jumat adalah hari baik, dan juga bonusnya lagi adalah kemarin adalah hari ulang tahun Bapak Prabowo Subianto gitu ya. Ini sebetulnya inisiatif siapa dan apa sebenarnya ekspektasi dari safari politik yang dilakukan oleh Jokowi kali ini? Ya, dalam desain komunikasi selalu ada elemen of surprise. Selalu ada suatu makna dari setiap peristiwa. Itu dua sudut pandang yang penting. Sehingga dalam konteks ini memang desain acara itu memang menggunakan momentum ulang tahun dari Pak Prabowo itu sendiri, sehingga ini sangat-sangat baik. Dan kemudian juga ini menunjukkan suatu uluran tangan persahabatan. Dan kalau kita lihat tadi bagaimana pernyataan Pak Prabowo bahwa seluruh framework pertemuan itu kan dalam konteks NKRI, dalam konteks kebinekaan kita, dalam konteks bagaimana melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jadi sangat jelas dan juga kental suatu aroma persahabatan. Karena memang pada dasarnya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebelumnya kan juga sering berdialog. Hanya saja proses politik selama ini. Dan ini juga menunjukkan suatu tradisi demokrasi yang sangat baik. Terlepas dari siapa yang berinisiasi di dalam pertemuan tersebut. Tetapi pertemuan itu memberikan makna yang sangat besar dan resonansinya sangat positif. Bahkan kemudian ini juga membawa sebuah harapan baru bahwa politik selalu membuka ruang terjadinya dialog, terjadinya musyawarah, dan kemudian juga solusi-solusi kebangsaan. Meskipun
perbedaan tetap saja biasa terjadi. Itu biasa dalam hal politik. Ya, resonansinya kemudian juga terasa di pasar modal Indonesia. Ya. Pasar kemudian langsung menghijau pasca press conference yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Prabowo. Saya ke Mbak Tika. Mbak Tika, Anda melihat komunikasi politik Jokowi pasca Pilpres kemarin dan menuju ke pelantikan. Seperti apa sebetulnya? Seberapa efektif strategi komunikasi politik yang dilakukan? Saya pikir Pak Jokowi itu adalah orang pemimpin biasa dengan kemampuan yang luar biasa gitu. Pemimpin biasa dalam artian kita lihat bagaimana gaya dia yang sangat sederhana, sederhana dalam pakaian, sederhana dalam bertutur, dan sederhana dalam gestur gitu. Dan kemudian saya melihat Pak Jokowi adalah orang yang memiliki strategi politik yang cukup luar biasa dan memberikan seperti yang dibilang oleh Pak Hastos, memiliki ada unsur kejutnya di dalam setiap peristiwa, dan kita lihat bagaimana gaya politiknya Jokowi itu muncul ketika beliau itu melihat pada saat titik tertentu itu terjadi perpecahan antara kubu Koalisi Merah Putih dan kubu Indonesia Hebat gitu ya di media, dan Pak Jokowi melihat bahwa apa strategi terbaik gitu ya sebagai seorang pemimpin untuk bisa menyatukan semuanya itu. Akhirnya muncullah satu sapaan hangat yang saya pikir itu strategi yang tepat sekali ketika Pak Jokowi mengucapkan selamat kepada Ketua MPR terpilih Zulkifli Hasan, dan kita tahu bagaimana situasi politik pada saat itu, prosesnya seperti apa, tapi itulah Pak Jokowi mulai mengucapkan selamat bahwa dia adalah seorang yang legowo, dia kesatria, dan dia menghormati apa yang ada di dalam proses pemilihan tersebut. Sehingga kemudian bergulir sampai dengan kemarin pertemuan Jokowi dan juga Prabowo. Dan itu saya pikir Pak Jokowi juga pandai karena dia bisa menata tensi gitu ya, tensi pemberitaan itu. Ya, kekhawatiran terkait dengan asumsi transaksi politik selama safari politik kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di Jurnal Siang.